Karena baru saja direkam, jadi mohon maaf yang nonton rekaman langsung ke nomor 2. Nomor 1 jawabannya adalah yang D ya, keyakinan klien terhadap pengobatan. Kenapa? Karena ada data kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum ya, berarti itu adalah keyakinan yang salah. Oke. Kemudian yang ini metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat, kuesioner itu mengambil data langsung dari masyarakat menggunakan instrumen kuesioner. Kalau wawancara itu mengambil data langsung melalui proses wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh kesehatan. Kemudian kalau studi literatur itu dari misalnya data dari puskesmas, data dari dinas, dan data-data lainnya ya dari sumber buku atau sekarang sih digital juga ada ya. Kemudian kalau Wensil survei itu ya ini ya contohnya ya adalah Wensil survei ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Kalau fokus grup diskusi ya ini berdasarkan grup atau kelompok tertentu ya, misalnya kelompok remaja, kelompok ibu hamil, kelompok lansia. Oke, baik kita ke soal berikutnya. Ini juga udah ya, udah ini. Udah di pertemuan kedua ya, benar di pertemuan kedua sudah. Tapi gak apa-apa lah, sedikit mengingatkan ya. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Ya. Hasil pengkajian di suatu posyandu lansia didapatkan keluhan terbanyak nyeri perut kiri atas. Kader mengatakan lansia menganggap hal tersebut adalah biasa dan memiliki kebiasaan makan tidak teratur. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? A. Wawancara dengan kader kesehatan lansia. B. Data kunjungan lansia ke puskesmas. C. One cell survey di lingkungan desa. D. Kuesioner perilaku kesehatan lansia. Atau E. Pengkajian fisik pada lansia. Oke, nah di sini kan kita sudah ada ide ya. Jawabannya adalah pengkajian fisik pada lansia ya. Jadi kan kita sudah mendapatkan data subjektif di sini ya. Lansia menganggap hal tersebut adalah hal biasa dan memiliki kebiasaan makan tidak teratur gitu. Berarti kita harus mendapatkan data subjektif. Data subjektif didapatkan dari pemeriksaan fisik ya. Oke, semoga soal berikutnya itu belum ada ya. Ini juga sudah pernah dibahas ya teman-teman ya. Tapi kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ada contohnya itu misalnya perilaku kesehatan cenderung beresiko itu yang kayak gimana, ketidakefektifan pembayaran kesehatan itu kayak gimana, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan itu kayak gimana, akan ada dibahas satu persatu di sini ya. Oke. Hasil pengkajian di suatu desa ditemukan data peningkatan 10% kasus terbaru TBC ya. 70% keluarga prasejahtera, 60% merasakan adanya gejala penyakit. 50% keluarga bekerja sebagai buruh dan 50% penderita sulit mengeluarkan waktunya untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko ya teman-teman. Kalau di sumbernya Sinersi ya, yang seperti yang sudah pernah saya bagikan di grup, perilaku kesehatan cenderung berisiko itu adalah sudah ada perilaku maladaptif tetapi belum terjadi masalah ya. Jadi ada perilaku maladaptif, tapi belum ada masalah. Ada masalah. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan sudah terjadi masalah tetapi masyarakat belum tahu. Sudah terjadi masalah, masyarakat belum tahu. Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan ini belum tahu cara mengatasinya.
mengatasinya. Nah, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan ini ya data-datanya positif ya, data positif. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, ini masyarakat itu sudah tahu cara mengatasinya ya. Sudah tahu cara mengatasinya tetapi tidak melanjutkan cara mengatasinya. Tetapi tidak melanjutkan. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu terdapat satu atau lebih masalah kesehatan di suatu komunitas. Masalah kesehatan dalam komunitas. Nah, kemudian ada yang diskusi ya. Misalnya apa itu ketidakpatuhan? Nanti kita diskusikan lagi ya. Kalau ketidakpatuhan itu kalau di SDKI teman-teman, bagi yang sekarang pegang SDKI itu kayak ada individu ya atau masyarakat ya atau kelompok ya. Kalau saya lihat sih individu ya. Nah, ada sumber yang mengatakan kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu tidak melanjutkannya itu karena ada kendala ya. Kalau ketidakpatuhan itu tidak melanjutkan karena dirinya sendiri gitu. Ada sumber yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau di sinergi itu ya tidak melanjutkan itu masuknya itu ke manajemen kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau di sinergi ya, ketidakpatuhan itu di sinergi itu tidak ada buat keluarga kalau di sinergi ya. Kemudian ada satu lagi adalah coping masyarakat ya, tidak efektif ya. Coping masyarakat tidak efektif itu atau coping komunitas tidak efektif itu kalau ada kendala, misalnya ada konflik ya, di daerah tersebut terdapat konflik, maka itu adalah coping masyarakat atau coping komunitas ya namanya. Saya lupa itunya definisinya ya. Jadi ya, coping itu berarti coping masyarakat itu berarti ada hambatan di masyarakat tersebut, konflik ya hambatannya. Baik, yang C gimana tadi? Yang C kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan itu datanya itu positif. Jadi misalnya ada contohnya nanti ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang E ya, karena ini sudah dibahas juga sepertinya di pertemuan sebelumnya. Oke. Baik, kalau yang ini sudah pernah dibahas belum ya yang ini ya? Ya kalau di TO 4 pasti ada. Tapi yang belum mengerjakan TO sudah cukup jelas ya ini ya. Kenapa kira-kira teman-teman memilih A? Ya benar ya. Kata Kariska, perilakunya maladaptif tetapi belum terjadi masalah. Berarti perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Pengkajian perawat di suatu sekolah didapatkan hanya 5% anak memiliki kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Hasil observasi ditemukan anak-anak memiliki perilaku jajan sembarangan di pinggir jalan. Di sekolah sudah memiliki kantin sekolah, tetapi anak lebih suka jajan di luar. Oke, di sana tidak ada menyebutkan misalnya ada 5% anak yang mengalami diare gitu kan, atau muntaber gitu kan. Berarti belum terjadi masalah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Yang diagnosa ketidakpatuhan.
Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Hasil pengkajian pada sebuah kelompok penderita TB paru didapatkan data 15% klien mengatakan tidak melanjutkan program pengobatannya. 40% pasien mengatakan merasa tidak nyaman dengan efek samping obat dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Oke. Bukan B ya Kak, bukan B. B itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu masyarakatnya itu belum tahu cara mengatasinya ya. Jadi tidak tahu cara mengatasinya. Kalau sekarang kan sudah tahu cara mengatasinya, bahkan sudah melaksanakan, tetapi 40% tetapi 15% mengatakan tidak melanjutkan pengobatannya ya. Berarti tahu sudah melakukan pengobatan tetapi tidak melanjutkan. Maka jawabannya adalah yang D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kebetulan saya lupa ingat ya teman-teman untuk ketidakpatuhan itu ya. Kalau di SDKI itu ketidakpatuhan itu kayak individu bukan sih? Bagi yang sekarang ada di depannya ada SDKI, boleh bantu lihat nggak ya definisinya? Buat individu bukan sih? Saya nggak bawa buku SDKI soalnya berat. Jadi kayak tapi ada yang menyebutkan kalau, tapi itu bukan dari buku ya, jadi dari ya saya juga kan akun di YouTube, di TikTok itu tadi yang menyebutkan kalau tidak efektifan manajemen kesehatan itu sudah tahu tetapi tidak melanjutkan karena faktor dari luar. Kalau ketidakpatuhan itu faktor dari diri sendiri. Tetapi di SDKI ketidakpatuhan itu individu di dalam definisinya tuh, definisi ketidakpatuhan. Coba kita lihat ya sambil teman-teman kerjakan berikutnya. Nah, ada tuh Kak yang sudah mengirimkan ya. Nah, itu ketidakpatuhan itu merupakan diagnosis keperawatan yang didefinisikan sebagai perilaku individu dan atau pemberi asuhan yang tidak memiliki rencana. Nah, itu dari SDKI ya. Oke, terima kasih Kak itunya pengertiannya maksudnya apa sharingnya ya. Jadi maksud dari individu itu ya berarti individu ya. Misalnya saya pengobatan TB, saya tidak melanjutkan, berarti itu perilaku individu ya kan. Kemudian kalau pemberi asuhan itu bagaimana? Misalnya pemberi asuhan, saya merawat pasien stroke, pasien ibu saya gitu kan stroke. Saya tidak patuh, harusnya saya meminum obat hipertensinya itu amlodipin itu setiap hari setiap jam 8, tetapi saya tidak patuh. Nah, itu berarti ketidakpatuhan itu kepada individu atau pemberi asuhan keperawatan ya. Pemberi asuhan ya, pemberi asuhan itu bukan asuhan keperawatan ya. Jadi pemberi asuhan berarti untuk yang merawat di rumahnya atau caregivernya. Baik, ini apakah diagnosis perawatan pada kasus tersebut ya. Jadi pengkajian pada lansia di sebuah desa menunjukkan sebanyak 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Setelah dilakukan pengkajian terkait pola makan, data menunjukkan bahwa makanan lansia sudah memenuhi standar untuk makanan hipertensi. Oke, berarti ini bagus ya. 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Kemudian 80% lansia rutin mengontrol tekanan darahnya ke puskesmas. Kemudian data menunjukkan bahwa lansia sudah memenuhi standar untuk makanan hipertensi. Berarti kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan ya. Jawabannya ini ya yang C ya. Narasinya positif semua. Baik, soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman kerjakan.
Oke, mari kita bahas teman-teman. Hasil Winchell Survey di sebuah desa terpencil didapatkan data 65% penduduk membuang sampah rumah tangganya di sungai. 40% warga mengatakan penanggulangan sampah yang tepat adalah dengan dibakar. Data di Puskesmas terdapat 5% warga mengeluh batuk pilek setiap bulan. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah memberdayakan sumber daya dari kelompok apabila sumber daya individu tidak tercapai, teman-teman. Ya, ini ya. Jadinya misalnya kelompok peduli TB ya. Kelompok peduli TB gitu kan. Kelompok kalau yang sekarang tuh HIV juga banyak ya. Kelompok-kelompok peduli HIV, peduli Alzheimer banyak ya. Nah, jadi melibatkan kelompok ya, melibatkan pendekatan kelompok apabila pendekatan secara individu tidak mampu memecahkan masalah tersebut. Oke. Kemudian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ya sudah tahu ya, kita memberikan pendidikan kesehatan tentang masalah yang ada di masyarakat. Kemudian ada intervensi profesional ya. Intervensi profesional berarti melibatkan tenaga ahli untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kemudian proses kelompok juga hampir sama ya, seperti kelompok peduli TB, HIV dan Alzheimer. Kemitraan, kita bermitra dengan yang lainnya ya teman-teman. Maaf saya kebalik teman-teman. Yang ini ya. Yang ini kelompok peduli TB yang ini ya. Maaf saya kebalik. Ini maaf ya, kebalik ya. Sorry, kebalik ya. Pelan aja Kak. Oke. Maaf ya, maaf saya kebalik. Oke, saya hapus dulu deh. Ini maaf, kebalik. Hapus semua ya. Maaf, kebalik. Ya, ini ada pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam menanggulangi masalah ya, melibatkan masyarakat dalam menanggulangi masalah. Dan masyarakat dalam mengatasi masalah. Kemudian kalau pendidikan kesehatan berarti ya terlalu cepat, soalnya di sini berisik banget teman-teman. Ya berisik banget. Ada yang karaokean, ada yang bakar-bakar. Pendidikan kesehatan itu ya sudah tahu ya, kita memberikan pendidikan kesehatan. Nah, di sini kira-kira ada datanya apa nih, teman-teman? Saya mute all dulu ya. Kira-kira data yang didapatkan apa nih? Oke, proses kelompok seperti yang tadi dijelaskan ya. Tadi berarti melibatkan kelompok untuk mengatasi masalah ya. Kalau masyarakat dan kelompok tentunya beda ya. Kalau kelompok itu sudah ada khusus-khususnya ya. Misalnya kelompok peduli TB, kelompok peduli Alzheimer, kelompok peduli HIV, itu adalah untuk kelompok yang khusus ya. Kalau masyarakat kan ya terdiri dari berbagai golongan ya. Apakah itu dari mana gitu kan. Itu bedanya masyarakat dan proses kelompok ya. Saya lebih santai lagi ya. Ya, benar sekali, ada Kak Nafda nih, ketidaktahuan masyarakat dalam mengolah sampah dengan benar ya. Jadi jawabannya adalah, nah kalau masyarakat tidak tahu berarti kita kasih apa nih teman-teman? Kalau masyarakatnya tidak tahu. Oke. Proses kelompok ini melibatkan kelompok kan kelompok khusus ya. Jadi jawabannya adalah yang
Pendidikan kesehatan. Oke. Ya, Penkes ya, karena masyarakat tidak tahu ya, berarti kita memberikan Penkes dulu kan. Kalau kita mengadakan PKMD kan, petugas kesehatan masuk desa, kalau ada masalah seperti ini berarti kita Penkes dulu kan, kita Penkes dulu cara penanggulangan apa itu definisi sampah organik, sampah anorganik, kemudian kita juga sharing tentang cara penanggulangan sampah itu bagaimana ya, jangan sampai dibakar, jangan sampai dibuang sembarangan, baru kita bisa melibatkan pemberdayaan masyarakat ya. Bahkan kita bisa juga kemitraan ya, kemitraan. TO4 kuncinya yang A ya. Oke. Kapan kita kolaborasi kemitraan? Oke, nanti coba saya cek lagi ya kuncinya ya. TO4 itu saya yang bikin. Kalau TO5 si Indra yang bikin, TO6 kayaknya Indra juga yang bikin, TO4 saya yang bikin, ya saya lagi ya. Oke, berarti saya perbaiki, berarti saya yang salah. Oke, silakan soal berikutnya. Oke, pantesan banyak yang milih A ya. Nanti saya perbaiki ya. Cuma teman-teman, pernah kan teman-teman misalnya tryout kemudian ada angka nomor yang tidak bisa diklik ya. Misalnya nomor 12 itu nggak bisa diklik gitu, abu-abu terus gitu kan. Nah itu karena gara-gara diedit gitu tuh, diedit tiba-tiba aku nggak tahu error itunya nomornya. Nah ini adalah contoh untuk kemitraan ya teman-teman. Perawat mengadakan musyawarah masyarakat desa untuk menyusun rencana intervensi masalah tingginya kejadian demam berdarah. Berdasarkan hasil analisa data, diketahui permasalahan tersebut dipicu sulitnya warga mengakses pelayanan kesehatan di masyarakat. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat, B. Pendidikan kesehatan, C. Intervensi profesional, D. Proses kelompok, atau E. Kemitraan. Ya, jawabannya adalah yang E ya, kemitraan. Oke, intervensi profesional. Teman-teman pernah nonton film horor Dusun Pocong yang ada wabah di sebuah desa, kemudian ada ahli datang, perawat ke sana, perawat khusus ya, misalnya butuh perawat yang ahli gizi, butuh perawat anak, butuh petugas kesehatan, bukan hanya perawat aja ya. Jadi itu adalah intervensi profesional ya. Jadi melibatkan profesional ya, profesi ya. Misalnya melibatkan tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan yang spesifik, tenaga kesehatan ya, yang tenaga kesehatan profesional. Misalnya kita bisa melibatkan ahli gizi gitu kan, ahli gizi. Kemudian misalnya ahli vaksin gitu kan, ahli vaksin. Atau yang kejadian nyata pada tahun sangat lama sekali, 2015-an pernah terjadi wabah kelaparan di Irian Jaya ya, atau di Papua, sehingga banyak tenaga kesehatan yang dari luar Papua itu dikirim ke sana ya untuk mengatasi permasalahan gizi buruk pada masyarakat tersebut ya. Jadi masyarakat di sana itu kadang pindah-pindah tempatnya. Jadi misalnya di desa A sumber daya alamnya sudah habis, pindah ke desa B, sumber daya alamnya sudah habis, pindah lagi. Nah ternyata habis gitu. Akhirnya terjadilah wabah kelaparan ya. Jadi dikirimlah petugas kesehatan ke sana. Itu adalah intervensi profesional. Oke, ini udah belum sih? Boleh teman-teman kerjakan. Oh iya, kemarin TO6 nggak bisa disimpan ya. Kalau misalnya nunggu sampai waktunya habis, kesimpan nggak ya? Misalnya tunggu waktunya habis. Kadang kan ini juga ya, maksudnya malas juga kalau misalnya udah mengerjakan 100 menit kemudian nggak bisa di save kan, kita mengevaluasi hasil kerja kita ya.
Nanti coba kami sih selalu kalau ada problem-problem selalu langsung kami follow up ke tim IT. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Perawat sedang mempersiapkan penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS. Saat diskusi dengan tim, ditemukan gambar atau foto seorang penderita yang terlihat jelas wajahnya. Kemudian salah satu anggota tim mengusulkan agar foto tersebut disamarkan. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Veracity. Veracity itu apa, teman-teman? Kita sebenarnya belum belajar etika keperawatan ya. Tapi saya yakin teman-teman pasti sudah belajar ya, sudah di luar kepala tentang etika keperawatan. Ya benar, veracity itu adalah jujur. Otonomi ya menghargai hak pasien ya. Beneficent, bermanfaat ya, atau berbuat baik, bermanfaat. Berbuat baik. Nah ini jawabannya adalah yang C ya, confidentiality atau kerahasiaan ya. Jadi dirahasiakan wajahnya ya. Sebenarnya sih tidak hanya wajah saja ya teman-teman. Saya cerita sedikit waktu saya dulu PKMD. Ketika itu saya kan lagi survei ke lingkungan, survei mawas diri namanya kan. Kemudian kami foto-foto rumah yang banyak kotoran ayamnya gitu kan. Kemudian kita tampilkan di pas presentasi, dia ada contoh rumah yang kurang bersih, yang punyanya parah. Aduh saya ini banget, mohon maaf banget ke kepala desanya, maaf. Ini pokoknya itu kesalahan kami ya, kami tidak menerapkan prinsip etik confidentiality waktu itu ya. Di ini banget, harusnya ya di terasnya doang kok, jangan sampai sepul-pulnya gitu kan, nggak boleh. Non maleficent itu tidak merugikan ya, tidak merugikan. Apa bedanya confidentiality sama menepati janji? Beda. Confidentiality kan kerahasiaan, menjaga rahasia, atau misalnya berjanji untuk menjaga rahasia gitu kan. Kalau berjanji misalnya berjanji untuk datang kontrak jam 10, itu kan berjanji gitu kan ya. Kalau menepati janji itu fidelity ya, misalnya berjanji akan melakukan kunjungan gitu kan. Misalnya berjanji itu fidelity ya, berjanji itu fidelity. Nah mungkin ada juga saya pernah lihat soal itu, berjanji untuk menjaga rahasia gitu. Jadi apakah prinsip etik yang diterapkan gitu kan? Nah itu juga berjanji menjaga rahasia gitu. Ada soal seperti itu soalnya di medsos. Baik, kita akan belajar tentang ini ya, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ya teman-teman. Kalau evaluasi formatif itu ya istilahnya bisa dibilang istilahnya jangka pendek ya, istilah yang bisa dinilai saat kita melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi biar mudah menghafalnya ya, ini istilah jangka pendek ya. Jadi jangka pendek. Jadi yang bisa dinilai saat itu ya, misalnya waktunya jam berapa sampai jam berapa, tempatnya di mana, jumlah peserta yang hadir berapa gitu kan. Nah kemudian evaluasi gimana masyarakatnya jadi paham atau tidak, psikomotornya bagaimana gitu kan. Kemudian kalau evaluasi satu lagi, evaluasi sumatif, itu evaluasi apa teman-teman? Evaluasi bisa dibilang evaluasi akhir ya, atau evaluasi ya jangka panjang, evaluasi akhir. Misalnya kita memberikan edukasi cuci tangan dengan baik dan benar gitu kan, karena di desa tersebut banyak kejadian diare, maka evaluasi akhirnya angka diare berkurang gitu kan.
Atau misalnya kita evaluasi pencegahan TBC, maka evaluasi sumatifnya itu adalah angka TBC berkurang atau angka kesembuhan TBC meningkat. Kalau angka kesembuhan TBC berkurang atau meningkat, tidak mungkin dinilai saat selesainya acara penyuluhan kan. Misalnya setelah penyuluhan masa langsung angka itu berkurang, angka TBC berkurang, itu kan tidak mungkin ya. Jadi ini ada evaluasi akhir atau evaluasi jangka panjang deh, akhir. Nah, selain dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, ada apa lagi teman-teman evaluasi itu? Tapi ini maksudnya ke formatif ya, jadi bisa kita nilai saat itu ya. Ya benar ya, evaluasi kognitif ya, evaluasi kognitif. Oke. Evaluasi kognitif itu ini ya, pengetahuan. Nah, maksudnya bagaimana? Ya misalnya gini, kita sudah memberikan evaluasi tentang TBC gitu kan. Maksudnya penyuluhan tentang TBC. Maka kita evaluasi, coba sebutkan pengertian dari TBC. Nah, itu adalah evaluasi kognitif. Coba sebutkan tanda-tanda dari TBC. Nah, itu adalah kognitif gitu kan. Kemudian satu lagi adalah evaluasinya itu adalah afektif. Afektif itu perasaan ya, teman-teman. Atau emosi. Jadi kita nilai antusiasme masyarakat mengikuti pendidikan kesehatan ini gitu kan, itu adalah afektif ya. Kemudian contohnya nih teman-teman mengikuti acara Zoom ini gimana nih, afektifnya antusias atau tidak gitu kan. Oh ternyata antusias ya, baru mana linknya gitu kan. Dari siang ditanya jadi enggak Kang, jadi itu sinyal yang bagus ya. Kemudian satu lagi adalah psikomotor ya. Evaluasi psikomotor. Kalau psikomotor itu lebih ke praktek ya, ke praktek. Jadi misalnya masyarakat bisa mempraktekkan gosok gigi dengan benar. Jadi masyarakat sih bukan gosok gigi dengan benar ya, gosok gigi dengan benar itu diberikan ke anak TK. Anak TK bisa mempraktekkan gosok gigi dengan benar. Kalau masyarakat, misalnya masyarakat bisa mencontohkan batuk efektif dengan benar ya. Jadi jawabannya yang di sini adalah masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di jamban ya. Jadi masyarakat jadi paham. Ini berarti masuknya ke kognitif ya, paham. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Kak, tadi formatif contohnya apa saja? Contoh dari formatif itu misalnya waktu pelaksanaan penyuluhannya jam berapa sampai jam berapa, kemudian jumlah pesertanya itu berapa, tempatnya di mana, kemudian yaitu yang evaluasi kognitif, psikomotor, dan afektif juga itu adalah formatif karena bisa dinilai saat itu, saat setelah kegiatan itu berlangsung. Kalau sumatif itu ya nanti jangka panjang atau misalnya setelah beberapa kali juga bisa isi. Misalnya setelah pertemuan ke-10 ya kan, berarti harus bisa dievaluasi dong kalau pertemuan ke-10 ya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang evaluasi sumatif setelah mengikuti Zoom ini, evaluasi sumatifnya peserta memahami tentang asuhan keperawatan pada komunitas. Evaluasi formatif itu kan, kemudian dimulai jam 7:30 sampai jam 9 melalui Zoom, peserta yang hadir 80 orang. Evaluasi sumatifnya semua lolos SKB. Nah, itu adalah evaluasi sumatifnya, evaluasi tujuan dari diadakannya Zoom ini, evaluasi akhir. Biar gampang ya, biar kalau apa yang kita sedang kerjakan itu lebih mudah dipahami. Saya mengganggu waktu malam minggu kalian ya. Di suatu desa terdapat 21 penderita TB paru yang tersebar di semua RW. Perawat melakukan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan masker dan tempat membuang dahak.
untuk mencegah penularan. Perawat mengundang seluruh pasien TB paru dan keluarganya. Apakah indikator evaluasi sumatif keberhasilan tindakan pada kasus tersebut? Oke. Klien dan keluarga memahami tentang penularan TB paru. Oke, ini memahami berarti kognitif ya, kognitif. Oke, berarti ini formatif. Keluarga mengantar klien untuk pemeriksaan sesuai jadwal. Oh, ini misalnya psikomotor ya, jadi dipraktikkan langsung. Keluarga menyediakan tempat membuang dahak, juga psikomotor ya. Klien menggunakan masker setiap hari, juga ini psikomotornya ya. Jadi perilakunya itu berubah. Angka kesembuhan TB meningkat, ya benar ya, jawabannya adalah yang enggak jomblo semua, enggak ada, banyak yang ini di sini juga ada kan yang udah nggak kerja 5-6 tahun, jadi udah lupa materi perawatan. Oke, ini kita akan belajar tentang pencegahan ya. Jadi pencegahan itu dibagi menjadi 3 ya, ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersier ya. Kalau pencegahan primer itu pencegahan bukan ke kelompok resiko ya, jadi ke semuanya yang kita tidak rentan juga ya, jadi buat semuanya untuk dicegah gitu. Contohnya apa teman-teman pencegahan primer itu ya? Pencegahan primer itu bukan yang orang beresiko. Contohnya pencegahan primer itu memberikan imunisasi ya, memberikan imunisasi. Memberikan imunisasi. Ini contohnya ya, di sebuah negara merencanakan imunisasi MMR untuk anak usia 9 sampai 15 tahun. Tujuan pemerintah melakukan program agar mencegah penyakit campak dan rubella yang semakin meningkat prevalensinya. Apakah upaya pencegahan yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini adalah pencegahan primer. Jadi, pencegahan primer itu adalah pencegahan awal untuk menghindari suatu masalah ya, atau misalnya deteksi dini juga bisa ya, pencegahan primer itu ya. Jadi pencegahan awal. Ya, contohnya itu adalah imunisasi. Kemudian apalagi promkes ya, promkes. Nah, ini adalah contoh dari pencegahan primer. Kemudian kalau pencegahan sekunder ya, pencegahan sekunder itu apa teman-teman? Pencegahan sekunder itu bisa melakukan pencegahan pada kelompok yang screening juga bisa ya, sudah ada tanda dan gejala atau pada kelompok yang berisiko ya, kuratif juga bisa ya. Jadi ini promkes, kemudian apa lagi, screening ya, screening. Jadi ini yang sudah terjadi penyakit ya, atau misalnya kelompok beresiko ya teman-teman ya. Apa yang kelompok beresiko itu? Ya. Ibu hamil contohnya ya, ibu hamil, lansia gitu kan, itu adalah pencegahan sekunder. Oke. Kemudian kalau screening, maaf bisa salah. Screening itu termasuk ke primer atau sekunder ya? Screening. Ya benar, salah. Ya salah saya. Ya screening ya. Karena screening itu terkadang ke kelompok-kelompok tertentu ya. Misalnya screening pada yang perilaku kesehatannya itu perilaku yang penggunaan jarum suntik gitu kan ya, jarum suntik buat narkoba, bukan jarum suntik ini ya, bukan jarum suntik obat, baru suntik berbarengan, atau misalnya perilaku seks bebas, kita melakukan screening, berarti itu adalah sudah terjadi ke kelompok yang beresiko. Oke. Ya tergantung screeningnya ya,
Ya, promkes bukannya masuk promotif ya. Promkes juga termasuk ke pencegahan ya, pencegahan primer ya. Jadi kita mempromosikan kesehatan ya, promotif. Pencegahan tersier. Kalau pencegahan tersier itu apa teman-teman? Ya, promkes itu ya, mencegah kecacatan ya, mencegah kecacatan ya, atau rehabilitasi. Nanti kita kayaknya ada contohnya ya, ada contoh. Sip, kita ke ini berarti rehabilitatif ya, rehabilitatif atau mencegah penyakit lebih lanjut. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Pencegahan terbatas itu bentar. Gak ada kayaknya deh pencegahan terbatas itu. Cuma buat pengecoh aja. Maaf ya, awal-awal saya cepat-cepat tadi, soalnya ditungguin. Oke. Seorang perawat puskesmas melakukan pendidikan kesehatan tentang cara melakukan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 agar tidak terjadi efek samping yang merugikan pada lokasi penyuntikan. Apakah level tindakan pencegahan yang tepat pada kasus? A. Pencegahan primer, bukan ya, ini sudah terjadi masalah ya. B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Pencegahan terbatas, atau E. Pencegahan awal. Jawabannya kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang apakah tersier atau sekunder? Jawabannya adalah tersier ya, karena ini untuk mencegah komplikasi ya, mencegah komplikasi dari efek samping yang merugikan pada lokasi penyuntikan. Kira-kira efek samping apa sih yang bisa menyebabkan salah menyuntik teman-teman? Kira-kira apa nih? Ya, hipoglikemi. Hipoglikemi apabila apa nih teman-teman? Terjadi hipoglikemi itu apabila apa nih? Kalau disuntik kemudian hipoglikemi, kalau apa? Ini ke penyuntikannya ya, bukan misalnya udah disuntik gak makan gitu. Yaitu hipoglikemi. Kalau suntikannya kena vena ya, kena pembuluh darah ya. Jadi makanya kita harus ditarik dulu apakah ada darah atau tidak ya. Kalau ada darah ya kita jangan disuntikan insulinnya, karena bisa kalau sampai ke darah itu bisa menyebabkan hipoglikemia ya. Insulin yang itu ya, insulin yang lama ya, ini pencegahan primer. Insulin yang zaman bahula. Ada kan insulin yang ada yang langsung dijepret, ada yang ditarik juga ada. Kalau zaman sekarang udah canggih ya, udah cekret. Saya zaman sekolah dulu ya, udah agak ini ya, udah ketinggalan zaman bahula. Kalau sekarang udah ada khusus ya jarumnya yang dicepret kayak pulpen ya. Kalau zaman dulu kan dioplos dulu kemudian disuntik. Set gitu.
Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ini masih ke evaluasi lagi ya, evaluasi formatif atau sumatif. Bentar. Saya matiin dulu kameranya ya. Nomor 13, pencegahan primer. Oke, nah. Perawat komunitas di Desa B melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan intervensi relaksasi otot pada kelompok lansia yang hipertensi. Evaluasi ini dilakukan setelah intervensi pertama dilakukan untuk melihat respon lansia. Jenis evaluasi ini disebut dengan evaluasi ya, ini evaluasi pertama ya, berarti evaluasi formatif ya, karena ini baru pertama diberikan ya, baru awal, berarti jawabannya adalah yang B, evaluasi formatif. Oke. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Sebentar ya, ini ininya lobet. Saya pindah tempat dulu. Yang sebelumnya itu formatif ya, karena baru pertama kali. Kemudian yang ini, perawat komunitas di Desa B melakukan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan intervensi relaksasi otot terhadap penurunan tekanan darah pada kelompok lansia setelah diberikan 5 kali tindakan relaksasi otot. Apa jenis evaluasi ini disebut dengan, karena sudah 5 kali, ini berarti evaluasi sumatif. Oke, evaluasi cuma ada formatif sama sumatif ya. Ada apa lagi teman-teman? Evaluasi itu selain formatif dan sumatif itu ada apa lagi teman-teman? Ya, sumatif ini kan evaluasi akhir, tapi ini kan sudah 5 kali relaksasi otot progresif. Pasti sudah ada perubahan ya kalau sudah 5 kali ya, apalagi relaksasi otot progresif ya. Ya, ada evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Ini ada pembahasannya di ini ya teman-teman, di modul yang 200 halaman itu materinya. Kira-kira apa nih teman-teman? Bentar ya teman-teman.
Puskesmas Tegalsari telah menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, diantaranya penanganan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, pelayanan gizi, pelaksanaan promosi kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan rawat inap dan rawat jalan. Manakah upaya kesehatan puskesmas yang termasuk upaya kesehatan perorangan? Sepertinya sudah ada ya teman-teman ya, sudah di modul ada ya, di website ya. Kalau tidak salah ya, sudah di itu ya, tentang puskesmas ya. Baik, kita akan membahas tentang upaya kesehatan perseorangan di tingkat pertama puskesmas ya. Jadi upaya kesehatan perseorangan. Mana nih? Upaya kesehatan perorangan. Jadi yang pertama itu apa teman-teman? Ada rawat jalan. Kemudian ada pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat. Kemudian ada pelayanan one day care kalau ada ya. Kemudian bisa juga rawat inap ya. Kalau ada di puskesmas kan ada rawat inap juga ya. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian kalau upaya kesehatan masyarakat, upaya atau UKM ya, saya singkat aja UKM, itu adalah pelayanan Promkes, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan Kesling, kemudian pelayanan KIA dan KB ya. Yang tadi ya hilang sampai nomor berapa tadi? 16 ya kayaknya ya. Oh enggak kok, ini 18, dua lagi. Dua lagi. Oke. Jawabannya adalah pelaksanaan rawat jalan ya teman-teman. Jawabannya adalah melaksanakan rawat jalan ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Catatannya hilang ya. Oke. Habis ini karaokean. Enggak lah, suara saya udah habis. Bisa-bisa besok Senin saya nggak bisa ini lagi. Oke. Jadi ada apa nih? Upaya kesehatan perorangan, UKP ya. UKP ya. UKP itu terdiri dari rawat jalan ya. Rawat jalan. Kemudian ada pelayanan gawat darurat ya, UGD ya, saya tulis saja UGD biar cepat, saya mau karaokean. Kemudian ada one day care, ODC ya, ODC one day care. Oke. Kemudian one day care ini ya, kemudian ada home care ya, home care, kemudian dan ada lagi rawat inap. Kalau yang di puskesmasnya ada rawat inap. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu adalah UKM ya teman-teman. Jadi upaya kesehatan masyarakat, UKM. Nah, yang termasuk UKM itu apa saja? Yang termasuk UKM itu adalah pelayanan Promkes. Kemudian ada pelayanan Kesling. Kemudian ada kesehatan ibu dan anak dan KB. Jadi ada KIA dan KB. Ini termasuk ke unit atau upaya kesehatan masyarakat ya. Yang ini dan yang ini tuh termasuk ke upaya kesehatan masyarakat. Kemudian ada pelayanan gizi ya. Gizi dan pencegahan pengendalian penyakit. Pencegahan pengendalian. Langsung ngebut.
Oke, kita ke soal udah ya, silakan teman-teman screenshot atau catat. Kita ke soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Sebenarnya yang A juga di sini bisa ya melakukan penyuluhan tentang PTM ya, karena mereka itu tidak memahami tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu seperti hipertensi, diabetes mellitus ya, dan stroke itu adalah penyakit tidak menular. Tapi di sini ada kata-kata belum mempunyai posbindu ya, belum mempunyai posbindu. Dan kira-kira mana yang harus kita pilih apabila kegiatan tersebut akan berkelanjutan? Kira-kira yang mana nih yang kegiatan tersebut akan berkelanjutan? Berdasarkan laporan Puskesmas di RW 2 terjadi peningkatan jumlah penderita hipertensi dan DM yang berobat ke Puskesmas. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa 55% warga merokok, 65% kurang aktivitas fisik, dan 40% mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan garam. Diketahui bahwa RW 2 belum mempunyai posbindu. Warga tidak memahami tentang penyakit tidak menular atau PTM. Apakah yang dianjurkan perawat untuk memperbaiki pola hidup sehat dan mengendalikan faktor risiko PTM bagi warga ya. Melakukan penyuluhan tentang PTM, melakukan penyuluhan tentang PTM juga bagus ya teman-teman. Tetapi di sini belum punya posbindu juga ya. Jadi kita membentuk posbindu PTM, penyakit tidak menular. Ya posbindu itu kan tidak perlu kita membuat bangunan yang besar ya. Posbindu, posyandu itu kan bisa dilakukan di rumah warga atau misalnya di fasilitas-fasilitas di suatu wilayah ya, misalnya di pos RW atau bahkan ada di tempat ibadah juga ada ya, bisa dilakukan. Nah, dengan membentuknya posbindu kita bisa memberikan pelayanan bagi warga tentang PTM itu setiap bulan ya. Posbindu itu kan biasanya setiap bulan ya, posyandu posbindu itu setiap bulan, jadi kegiatannya itu berkelanjutan. Nah, di dalam posbindu itu bisa mengadakan penyuluhan tentang PTM. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Nah, sudah cukup jelas ya teman-teman. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan kontak serumah pada keluarga Bapak S dengan anggota keluarga penderita TB paru BTA yang sedang dalam pengobatan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ada anggota keluarga yang menderita TB paru. Apakah peran yang sedang dijalankan oleh perawat? A. Pemberi pelayanan ya. Kalau pemberi pelayanan itu adalah terkait dengan tugas perawat untuk memberikan asuhan keperawatan ya. Kalau ini ya. Nah, ini untuk memberikan asuhan keperawatan. ASKEP, memberikan asuhan keperawatan. Kemudian kalau peran sebagai pendidik terkait dengan tugas perawat untuk mengajar masyarakat ya, untuk memberikan pendidikan kesehatan deh. Untuk mengajar masyarakat, mengajar. Karena di sini kita lagi membahas tentang komunitas, jadi mengajar masyarakat. Kemudian kalau pemberi nasihat itu tugas perawat membantu pasien atau masyarakat
menyadari adanya masalah kesehatan ya. Jadi membantu masyarakat menyadari ada masalah. Masyarakat menyadari ada masalah. Kemudian sebagai koordinator yaitu tugas perawat mengarahkan atau mengorganisir ya antara pihak terkait yang terlibat dalam proses keperawatan ya. Jadi ini apa nih? Mengarahkan atau mengorganisir ya. Mengorganisir. Terkait. Bisa tim kesehatan, bisa juga lain ya, agar proses mengatasi masalahnya itu lebih terarah ya. Kemudian di sini adalah penemu kasus ya. Jadi di sini jawabannya apa teman-teman? Yang menemukan kasus ya. Baik, kita ke soal terakhir ya. Soal terakhir silakan teman-teman kerjakan. Musiknya kenceng banget di sini. Antara droplet dan sekret itu iya. Droplet dan sekret itu lebih kecil droplet ya daripada sekret. Kira-kira yang mana ya? Kalau pertusis itu apa teman-teman? Pertusis. Kalau difteri itu yang putih-putih ya di tenggorokannya. Kalau pertusis ya batuk kerjan. Oh, batuk gitu kan. Batuk itu droplet. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah yang C ya, pertusis ya, pertusis. Nah, kalau difteri itu melalui membran mukosa ya, membran mukosa, kayak ada lesi di membran mukosa ya. Mukosa itu kan biasanya mukosa ya di bibir, di organ-organ yang ada membran mukosanya ya. Jadi melalui lesi membran mukosa ya. Kemudian kalau tetanus mah oleh bakteri ya, Mycobacterium tetani ya, melalui kontak langsung, luka, biasanya lewat luka. Kemudian kalau polio itu lebih ke sekret ya. Sekret itu lebih besar daripada, atau feses juga bisa, lebih besar daripada droplet. Kemudian kalau ini hepatitis itu cairan ya, cairan tubuh. Ya, kalau ini pertusis melalui droplet.